Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 438. Bagian kedua, Bang Hotman yang ditantang pihak Pak Leo untuk pembuktian di pengadilan tentang masalah pencemaran nama baik. Akhirnya pun terlaksana. Waktunya telah tiba. Seperti yang dijadwalkan, berkasnya Iwan sudah dikirimkan. Dua kubu pun bertemu. Della, pengacara muda, menjadi ketua tim Bang Hotman. Pak Leo pun melihatnya. Lawyernya juga sama. Mereka nampak serius, seperti akan perang. Sampai-sampai para wartawan yang meliput sudah tak sabar melihat akan jalannya persidangan. Rena pun menonton di rumah karena dirinya sedang sakit, masih dalam perawatan. Iwan dan Agus juga dihadirkan. Mereka menunggu panggilan. Sedang Bang Hotman. Sebelum sidang dibuka, Bang Hotman ditanya wartawan. Bang Hotman, kita mau tahu pendapatnya tentang klien Bang Hotman yang dalam waktu singkat ini sangat banyak dukungan. Sampai-sampai orang-orang kaya turut pula ikut mengecam akan perihal lawan Anda. Bang Hotman menjawabnya. Namun tiba-tiba Pak Hakim datang bersama anggota yang lainnya. Seketika itu juga Pak Anas dan Pak Trisno, kedua tim lawyer yang di depan, langsung bicara pada Pak Leo. Mereka berbisik-bisik memberitahukan kabar. Sudah Pak Leo, tenang saja. Kita semalam telah bicara pada hakim yang memimpin sidang. Dan apapun hasilnya, Pak Leo akan menang. Pak Leo tak usah peduli wartawan ataupun berita viral, karena yang memutuskan bukanlah mereka, melainkan pengadilan. Dengan penuh percaya diri, tim lawyer Pak Leo itu sangat semangat sekali, tanpa khawatir akan kalah, karena sudah memberi uang, bahkan dalam jumlah yang besar. Pihak Bang Hotman yang sudah berpengalaman tentu tak semudah yang dibayangkan. Pengacara Pak Leo itu mengira dengan memberikan sogokan, kemenangan pun ada di tangan. Kesalahan mereka sangat fatal, karena Bang Hotman dan tim lawyer lainnya sudah menyiapkan strategi yang handal, yang jika diabaikan hakim, akan menjadi senjata makan tuan. Nama baik hakim jadi taruhan, bahkan bisa langsung diganti. Kemudian sidang pun dimulai. Sorotan kamera wartawan sudah bersiap untuk mengambil gambar dan berita. Della yang pengacara muda, diberi kesempatan oleh hakim untuk bicara yang pertama. Langsung saja semua kamera menuju ke tempatnya Della. Si Rena pun melihat temannya yang sedang melakukan pembelaan. Della bicaranya sangat lancar sekali, penuh penjelasan dan fakta di lapangan. Bahkan bukti-bukti pun diungkapkan, termasuk rekaman CCTV yang nampak jelas sekali. Pak Leo itu mencuri, membawa coklat keluar tanpa membayar. Bahkan direkam oleh Mas Iwan. Tapi jadi marah tak terima. Apakah ini yang dinamakan pencemaran nama baik? Mohon Pak Hakim memikirkan, kalau yang merekam pencuri jadi tersangka. Besok-besok, yang melaporkan seorang koruptor, yang menolong korban kecelakaan. Bisa-bisa pula mereka dituduh hal yang sama. Mau ditaruh mana hukum kita ini? Della dengan argumen kuat, penjelasannya yang padat, sangat singkat dan berisi. Hal itu pun mudah dimengerti, bahkan oleh orang awam sekalipun. Bang Hotman dan tim lawyernya, mereka melihatnya, sangat merasa bangga. Tak salah meminta Della untuk jadi ketua tim pembela. Di kasus perkara ini, sedang di seberang sendiri, pihak Pak Leo pun meradang. Mendengar ucapan Della, pengacara muda, yang mereka remehkan. Kemudian tim lawyer itu menjawab. Diberi kesempatan hakim bicara. Saat itu Pak Poltak, salah satu penasehat hukum Pak Leo, malah berkata dengan pakai alasan, Pak Hakim mohon dipertimbangkan. Rekaman di zaman modern seperti sekarang, itu bisa direkayasa, bukti-bukti bisa dibuat, bahkan bisa juga dihilangkan. Apalagi masalah CCTV, sangat rentan dimanipulasi. Kami tim lawyer Pak Leo, semenjak awal, sudah tak percaya yang demikian. Apa mereka tak mengambil pengalaman tentang kejadian di masa lalu? CCTV yang bisa berbohong, dirubah sesuai keinginan. Jadi bukti seperti itu tak kuat Pak Hakim. Kami merasa keberatan.
Waduh, benar-benar, tim lawyer Paleo pandai juga membuat alasan, melakukan pembelaan, dengan berkata seperti itu. Dan Bang Hotman pun menjawabnya, Pak Hakim, untuk pembuktian masalah CCTV, saya rasa itu sudah jelas sekali. Dilihat dari mata telanjang pun sudah bisa ditebak. Jadi janganlah mengada-ada, untuk mencari pembenaran. Sama seperti pertanyaan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan dibilang 11. Itu hanya orang yang gak waras, yang mempermasalahkan fakta. Kita ini orang cerdas, jadi jangan bermain kata-kata. Kalau tak ingin disalahkan, Pak Hakim bisa langsung periksa saja handphonenya Bro Iwan itu. Apa handphonenya ada editan? Saya rasa itu video asli, tak ada rekayasa. Para wartawan yang di situ, serta pendukung yang hadir di persidangan, nampak tersenyum. Mereka setuju dengan kata Bang Hotman. Dan oknum hakim yang sudah disuap, tentu tak berani macam-macam. Apalagi Bang Hotman sudah bilang, periksa saja bukti handphonenya. Oknum hakim itu pun berkenyut mukanya. Beliau berpikir 2 kali, kalau akan memutar balikan fakta. Bisa-bisa nanti, dirinya terkena masalah, karirnya akan terjatuh, bahkan akan dipidana. Sang hakim pun berpikir panjang. Tak bisa langsung memutuskan, apalagi memenuhi permintaan dari pihak pengacara Paleo. Dan sidang pun diskor sementara. Dilanjutkan setelah istirahat. Sehubungan dengan hal tersebut, Ririn sendiri akhirnya mendapat kabar, berita tentang Iwan, yang kini di pengadilan. Ririn pun izin tak kerja. Ia meninggalkan kantornya, segera ke tempatnya Iwan, untuk memberikan dukungan. Tak hanya itu, di tempat pengadilan, di situ ada Pak Mori, yang turut pula mensupport Iwan. Selain hal tersebut, di lain tempat, di tengah kesibukan kerja, seseorang yang penting dan padat jadwalnya, beliau pun memutuskan akan menghadiri sidang dari teman anaknya. Siapa lagi, kalau bukan bos besar. Bos besar dan rombongannya memutuskan datang ke pengadilan, memberikan dukungan moral ke Iwan. Tak beberapa lama kemudian, yang ditunggu pun datang. Di waktu istirahat yang terakhir, sidang pun akan dilanjutkan. Tiba-tiba para wartawan berlarian, mengambil gambar seseorang, yang baru tiba di pintu luar. Mereka pun penasaran, ada apa pengusaha yang terkenal itu. Orang kaya tersebut serta para pengawalnya, datang ke sini. Setelah para wartawan bertanya, akhirnya didapatkan jawaban. Salah seorang pendamping bos besar bilang, kalau kedatangannya ke sini, untuk memberikan dukungan langsung, pada saudara Iwan dan temannya. Sontak saja hal tersebut membuat geger semua orang di situ. Para wartawan jadi terkejut, orang yang dikenal super sibuk, malah datang ke tempat ini, menghadiri sidang seorang pemuda, yang kerjanya cleaning service. Banyak jurnalis TV terkaget, karena berita ini, sangat begitu menarik. Mereka pun cepat-cepat, segera menulisnya, kemudian mengabarkan, ke atasannya masing-masing, dan juga ke tempat kerjanya. Tentu saja, berita tentang sidang itu langsung menjadi viral. Pak Hakim yang di dalam telah mengetahui pula akan datangnya seseorang pengusaha yang kaya raya, turut pula akan menyimak, bahkan secara terang-terangan telah mendukung pemuda yang bernama Iwan. Pak Hakim pun sangat memperhitungkan akan hal yang tiba-tiba membuat heboh di sini. Begitu pula Pak Leo beserta para tim kuasa hukumnya yang mengetahui hal itu. Pak Leo yang bersiap masuk ke ruangan, jadi terkejut dirinya melihat rombongan orang kaya, pengusaha-pengusaha ternama, telah hadir semua di sini. Pak Leo pun mukanya tak bersemangat. Harga dirinya langsung jatuh, karena melihat hal yang demikian. Begitu pula tim kuasa hukumnya. Mereka sangat tak percaya, ada pengusaha besar, yang mendukung lawannya. Della pun sama, sangat terheran dirinya. Tak hanya pengacara yang terkenal, ternyata orang-orang kaya, turut pula mendukung Iwan. Mereka datang secara langsung, dan Della jadi semangat, percaya dirinya tinggi, bersiap membela Iwan. Sidang pun dimulai. Bos besar terlihat duduk. Beliau memperhatikan akan jalannya persidangan. Sirena yang di rumah terkaget pula dirinya melihat ayahnya Kenshin yang tiba-tiba di situ. Kemudian Ririn pun datang, dan Iwan melihatnya, jadi semangat dirinya. Setelah itu terdengar pertanyaan dari Bang Hotman. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya